Dalam perjalanan hidup ini, ada momen-momen tertentu di mana semesta seolah berbisik, membawa kita kepada sebuah pesan yang bukan sekadar kata-kata, melainkan panggilan ilahi yang harus segera didengar. Dan jika saat ini kamu sedang membaca atau menonton pesan ini, percayalah, itu bukan sebuah kebetulan. Ini adalah panggilan dari Tuhan, sebuah isyarat yang tidak boleh diabaikan. Tuhan telah menuntun langkahmu ke sini, ke tempat di mana sebuah peringatan penting akan disampaikan, sebuah pesan yang bisa menjadi penentu bagi masa depanmu. Ada sesuatu dalam hidupmu yang perlu dihentikan sekarang juga. Ada sikap, kebiasaan, atau tindakan yang tanpa sadar telah menjadi penghalang bagi berkat-berkat Tuhan. Mungkin kamu telah lama berdoa, berharap, dan menanti jawaban, namun seolah-olah semuanya terhenti di tengah jalan. Ketahuilah, sebelum berkat itu dapat mengalir dalam hidupmu, ada sesuatu yang harus dilepaskan. Ada beban yang harus dijatuhkan. Tuhan sedang berbicara kepadamu sekarang juga, memanggilmu untuk berhenti. Berhenti dari hal-hal yang menghambat, dari perilaku yang menjauhkan, dari dosa yang merenggut kedamaian dan harapan. Jangan tunda lagi. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat. Apa yang akan disampaikan dalam pesan ini bukanlah sekadar nasihat biasa. Ini adalah panggilan yang mendesak, peringatan yang datang dari hati Tuhan yang penuh kasih. Dan jika kamu benar-benar seorang yang terpilih, seseorang yang dipanggil untuk tujuan besar, maka kamu pasti akan merasa bahwa pesan ini adalah untukmu. Namun jika hatimu belum siap menerima kebenaran, mungkin kamu akan berhenti di tengah jalan. Tapi bagi mereka yang bertahan, yang mendengarkan hingga akhir, bersiaplah. Karena hidupmu akan berubah dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ambillah waktu sejenak untuk melakukan 3 hal penting sebagai tanda kesiapan dan komitmenmu. Pertama, tekan tombol suka pada video ini sebagai bentuk dukungan dan penghargaan terhadap pesan yang akan disampaikan. Kedua, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan berharga berikutnya. Dan yang ketiga, tinggalkan komentar dengan menulis 77 sebagai simbol dan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima dan menjalankan pesan ini sepenuhnya. Dengan melakukan 3 hal tersebut, kamu sedang membuka diri untuk menerima kekuatan spiritual yang akan membimbingmu ke jalan yang benar. Kamu sedang menegaskan kepada Tuhan dan semesta bahwa hatimu terbuka, bahwa kamu siap untuk mengalami perubahan besar dalam hidupmu. Ingatlah, pesan ini bukan hanya sekadar kata-kata. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Sebuah peringatan yang jika diabaikan, bisa membawa penyesalan yang mendalam. Namun, jika diterima dengan sepenuh hati, bisa membuka pintu-pintu berkat yang selama ini tertahan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadilah seseorang yang berani menghadapi kebenaran, yang berani mengambil langkah menuju perubahan. Karena saat kamu memilih untuk taat, untuk mendengarkan, dan untuk berubah, saat itulah berkat Tuhan akan mulai mengalir dalam hidupmu tanpa henti-henti. Jadi, bersiaplah. Bukalah hatimu, dengarkan hingga akhir. Karena pesan ini
bisa menjadi titik balik yang akan membawamu menuju kehidupan yang lebih penuh makna, damai, dan penuh berkat dari Tuhan. Bagian 1. Hentikan segera perilaku yang menghalangi berkat Tuhan. Ada kalanya dalam hidup, kita merasa seperti berjalan di tengah lorong yang gelap. Kita berdoa, berharap, dan menanti jawaban, namun rasanya pintu-pintu keberkahan tertutup rapat. Kita merasa seolah-olah doa-doa kita terhenti di udara, tidak sampai kepada Sang Pencipta. Dan mungkin tanpa kita sadari, ada sesuatu dalam diri kita yang menjadi penghalang besar bagi datangnya berkat-berkat itu. Ada kebiasaan yang perlu dihentikan, sikap yang harus ditinggalkan, dan tindakan yang harus segera dihentikan sebelum semuanya terlambat. Tuhan, dalam kasih-Nya yang tak terhingga, tidak ingin melihat kita berjalan dalam kegelapan yang kita ciptakan sendiri. Ia tidak ingin melihat anak-anak-Nya terjebak dalam siklus kesalahan yang berulang, terus-menerus menunda perubahan, hingga akhirnya terperosok lebih dalam ke jurang yang menghalangi datangnya keberkahan. Oleh karena itu, Ia memberikan peringatan yang tegas, namun penuh cinta. Berhentilah sekarang, apapun risikonya. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan. Seperti seorang ayah yang tidak rela melihat anaknya terluka, Tuhan pun memberikan sinyal agar kita segera berhenti dari tindakan-tindakan yang bisa menghancurkan masa depan kita. Mungkin tindakan itu tampak kecil dan sepele, namun dampaknya bisa menjadi penghalang besar dalam perjalanan spiritual kita. Bayangkan, sebuah sungai yang mengalir deras, airnya jernih, segar, dan membawa kehidupan bagi sekitarnya. Namun ketika ada sampah yang menghalangi, air itu tak lagi bisa mengalir bebas. Ia tertahan tertumpuk hingga akhirnya menciptakan genangan yang kotor dan tak lagi memberi manfaat. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika ada dosa, sikap buruk, atau kebiasaan negatif yang kita biarkan terus bersarang dalam hati, aliran berkat dari Tuhan akan terhambat. Doa-doa yang kita panjatkan, harapan yang kita genggam, dan impian yang kita nantikan tidak akan menemukan jalan untuk sampai kepada kita. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tetapi karena diri kita sendiri yang belum siap menerima. Tuhan bukan Tuhan yang zalim. Ia adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Ia ingin setiap insan yang dipilihnya hidup dalam kelimpahan berkat dan kebahagiaan. Namun, berkat itu tidak bisa mengalir jika hati kita masih dipenuhi oleh beban dosa dan kebiasaan yang menghalangi. Oleh karena itu, Tuhan memanggilmu sekarang dalam ketegasan namun penuh kasih untuk segera berhenti dari apapun yang merusak hubunganmu dengannya. Jangan tunda lagi. Jangan menunggu hingga semuanya terlambat. Berhentilah dari kebiasaan yang merusak. Mungkin itu adalah kebiasaan berbicara buruk, memendam iri hati, membiarkan amarah menguasai, atau tindakan-tindakan kecil yang tampak sepele namun berdampak besar. Mungkin itu adalah kebiasaan menunda kebaikan, memilih jalan yang salah, atau terus-menerus membiarkan diri terperangkap dalam sikap yang salah. Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah tanda keberanian untuk berubah dan memulai lembaran baru yang lebih baik, lebih baik. Ingatlah, hidup bukan tentang berapa banyak langkah yang telah kita tempuh, tetapi tentang arah kemana kita melangkah.
Jika selama ini langkah kita menjauh dari Tuhan, maka sekaranglah waktunya untuk berbalik arah. Jangan takut untuk berhenti. Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang selama ini tampak nyaman, namun sebenarnya menghalangi kebahagiaan yang sejati. Lebih baik terluka dalam proses meninggalkan dosa daripada terluka dalam penyesalan yang berkepanjangan. Tuhan telah menantimu dengan tangan terbuka. Ia siap untuk menyambutmu kembali, memelukmu dalam kasih-Nya yang hangat, dan membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi langkah pertama ada di tanganmu. Mulailah dengan keberanian untuk berkata, "Cukup, aku akan berhenti sekarang." Karena setiap langkah kecil menuju perbaikan akan membuka pintu besar bagi datangnya berkat yang berlimpah. Berhenti mungkin terasa sulit. Meninggalkan kebiasaan buruk mungkin terasa menyakitkan. Tapi ingat, tidak ada luka yang sia-sia jika itu membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada pengorbanan yang percuma jika itu adalah jalan menuju hidup yang lebih bermakna dan penuh berkah. Saat kamu memilih untuk berhenti, saat itu pula semesta akan bergerak untuk membantumu. Tuhan akan memberikan kekuatan, petunjuk, dan penghiburan. Ia akan mengangkat beban yang selama ini memberatkan langkahmu, dan perlahan namun pasti kamu akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Jadi, jangan tunda lagi. Dengarkan panggilan ini. Jadikan hari ini sebagai hari di mana kamu memutuskan untuk berubah. Karena di balik keputusan itu, ada berkat yang menantimu. Ada masa depan yang lebih cerah, lebih damai, dan lebih penuh dengan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memanggil tanpa alasan. Dan jika kamu merasa dipanggil oleh pesan ini, ketahuilah bahwa inilah waktumu untuk memulai perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang bukan hanya membawa kedamaian di dunia, tapi juga kebahagiaan yang kekal. Mulailah hari ini. Berhentilah dari apapun yang menghalangi. Bukalah hatimu, dan bersiaplah untuk menerima berkat yang telah lama menunggumu. Karena ketika kamu berhenti dari dosa, kamu sedang melangkah menuju cahaya kehidupan yang sejati. Bagian 2. Kesombongan. Bahaya yang memisahkan dari Tuhan. Dalam perjalanan hidup seringkali kita merasa kuat, merasa mampu, dan yakin bahwa setiap keberhasilan adalah hasil dari usaha kita sendiri. Kita berdiri tegak, membanggakan pencapaian dan meyakini bahwa semua itu tercipta karena kerja keras dan kehebatan diri. Namun, di balik rasa percaya diri yang berlebihan itu, ada bahaya yang mengintai dalam diam. Bahaya kesombongan yang perlahan, namun pasti bisa memisahkan kita dari Tuhan dan menghalangi datangnya berkat yang seharusnya mengalir dalam hidup kita. Kesombongan adalah racun halus yang membungkus hati. Ia berbisik lembut, memuji diri, dan menumbuhkan ilusi bahwa kita tidak membutuhkan siapapun, bahkan Tuhan. Ia menyelinap perlahan, menumbuhkan rasa bangga yang berlebihan, hingga tanpa sadar kita mulai mengabaikan suara ilahi yang memanggil kita untuk berserah dan rendah hati. Dan disitulah letak bahayanya. Kesombongan membuat kita lupa bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan. Bahwa setiap langkah sukses adalah karena izin dan kasih dari Sang Pencipta. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk berjalan sendirian, apalagi berjalan dalam kesombongan.
Ia menciptakan kita untuk bergantung kepadanya, untuk bersandar dalam setiap detik kehidupan, dan untuk memohon petunjuk dalam setiap langkah. Namun ketika kita membiarkan kesombongan bertumbuh, kita seolah berkata dalam hati, "Aku bisa sendiri, aku tidak butuh Tuhan." Padahal, apa yang bisa dilakukan manusia tanpa kasih dan kekuatan darinya? Kesombongan bukan hanya membuat hati jauh dari Tuhan, tetapi juga menutup mata terhadap kebenaran. Ia membuat kita lupa bahwa kita hanyalah manusia yang lemah, rapuh, dan terbatas. Ia menutupi pandangan kita, seakan-akan dunia ini sepenuhnya berada dalam kendali kita, padahal setiap detik kehidupan hanyalah karena rahmat Tuhan yang tak terbatas. Tuhan mengasihi setiap jiwa yang mau berserah, yang mau merendahkan hati, dan yang menyadari betapa kecilnya kita di hadapannya. Namun ia juga murka terhadap hati yang sombong, terhadap jiwa yang merasa tak lagi membutuhkannya. Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan ia tidak akan membiarkan kesombongan menghalangi hubungan antara dirinya dan manusia yang dikasihinya. Kesombongan bukan hanya soal sikap hati, tetapi juga tercermin dalam tindakan sehari-hari. Ketika kita mulai merasa lebih baik dari orang lain, ketika kita memandang rendah mereka yang kurang beruntung, atau saat kita menolak nasihat yang datang karena merasa sudah tahu segalanya, disitulah kesombongan mulai merajai. Dan dari sinilah perlahan tapi pasti berkat-berkat dari Tuhan mulai terhalang. Namun, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi mereka yang mau bertobat dan kembali. Tidak peduli seberapa besar kesombongan yang pernah tumbuh dalam hati, Tuhan dengan kasih-Nya yang abadi selalu siap menerima mereka yang mau merendahkan diri. Ia tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran untuk mengakui kelemahan dan keberanian untuk berserah. Merendahkan diri di hadapan Tuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan tertinggi. Sebab hanya mereka yang mampu mengakui keterbatasan dan bersandar kepada Tuhanlah yang akan mengalami kekuatan sejati. Mereka yang meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan akan melihat pintu-pintu berkat terbuka lebar. Sebaliknya, mereka yang membiarkan kesombongan berakar akan merasakan keringnya jiwa, jauhnya kasih, dan tertahannya berkat. Jika hari ini kamu merasa bahwa hidup terasa berat, bahwa doa-doa seolah tak lagi sampai, mungkin inilah saatnya untuk merenung dan bertanya, apakah aku telah membiarkan kesombongan menghalangi hubunganku dengan Tuhan? Jika iya, jangan tunda lagi. Ambillah waktu sejenak untuk memohon ampun, untuk berserah, dan untuk membiarkan Tuhan kembali memegang kendali hidupmu. Merendahkan hati bukanlah hal yang mudah. Ego kita seringkali berteriak, menolak, dan membenarkan diri. Namun ingatlah, lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sekarang daripada direndahkan oleh keadaan di kemudian hari. Lebih baik kita menyerah dalam kasih-Nya hari ini daripada terjebak dalam penyesalan karena terlalu lama membiarkan kesombongan menguasai. Tuhan mencintai jiwa yang tulus, yang mau berserah, dan yang berani mengakui bahwa tanpa kasih-Nya kita bukanlah apa-apa. Ia akan memeluk dan memulihkan setiap hati yang mau kembali. Dan ketika kita belajar untuk melepaskan kesombongan, disitulah pintu berkat mulai terbuka. Tuhan akan mengalirkan kasih, kebahagiaan, dan kedamaian yang tak terbayangkan.
maka jangan biarkan kesombongan menghalangimu lebih lama. Jangan biarkan rasa percaya diri yang berlebihan menjauhkanmu dari kasih Tuhan. Datanglah kepadanya dengan hati yang hancur dan tulus. Akui kelemahan, akui keterbatasan, dan serahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Sebab disitulah kekuatan sejati ditemukan. Di sanalah berkat-berkat yang tertahan mulai mengalir deras. Tuhan menantimu dengan penuh kasih. Ia siap menghapus setiap kesalahan dan menuntunmu pada jalan yang lebih baik. Semua berkat yang kamu rindukan, semua jawaban atas doa yang telah lama kamu panjatkan, menanti di balik keberanianmu untuk melepaskan kesombongan. Hari ini adalah waktunya. Jangan tunda lagi. Rendahkan hatimu, kembalilah kepada Tuhan, dan rasakan bagaimana hidupmu akan dipenuhi dengan kasih, damai, dan berkat yang melimpah. Karena di dalam kerendahan hati, kita menemukan kemuliaan Tuhan yang sejati. Bagian 3. Kata-kata yang menghormati atau menghancurkan. Dalam setiap detik kehidupan, ada kekuatan besar yang mengalir dari setiap kata yang kita ucapkan. Kata-kata bukanlah sekadar suara yang berlalu begitu saja di udara, melainkan jembatan yang bisa menghubungkan atau bahkan memisahkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Setiap ucapan, sekecil apapun, memiliki bobot di mata ilahi. Dan inilah saatnya untuk merenung, apakah kata-kata kita selama ini telah menjadi doa yang mengangkat atau justru menjadi penghalang yang meruntuhkan. Kata-kata memiliki kuasa. Ia bisa menjadi berkat, namun juga bisa menjadi kutukan. Dengan kata-kata, kita bisa menguatkan jiwa, menyemangati diri, bahkan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, dengan kata-kata pula, kita bisa melukai, menjatuhkan, dan tanpa sadar menjauhkan diri dari hadirat-Nya. Kata-kata yang diucapkan sembarangan, tanpa pikir panjang, dapat menciptakan jurang pemisah yang dalam antara kita dan Sang Pencipta. Tuhan menciptakan lidah bukan untuk menyebarkan kemarahan, caci maki, atau kata-kata yang penuh kebencian. Lidah diberikan untuk menyatakan kebaikan, menyebarkan kasih, dan memuliakan nama-Nya. Namun betapa seringnya kita lupa. Dalam amarah, kita terjebak dalam ucapan yang menyakitkan. Dalam kesal, kita membiarkan lidah mengeluarkan kata-kata kasar yang menodai kesucian hubungan dengan Tuhan. Bahkan dalam candaan, kadang kita lupa menjaga kesopanan dan tanpa sadar menghina Yang Maha Kuasa. Bayangkan, setiap kata yang keluar dari mulut kita seperti benih yang ditanam di tanah kehidupan. Benih yang baik akan tumbuh menjadi pohon kebaikan, menghasilkan buah-buah berkat yang tak ternilai. Namun benih yang buruk, yang lahir dari kata-kata yang tidak menghormati, akan tumbuh menjadi duri-duri yang menyakitkan, menghalangi berkat, dan menciptakan jarak dengan Tuhan. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa doa-doa kita terasa berat? Mengapa hidup seperti terjebak dalam lingkaran masalah yang tak kunjung selesai? Bisa jadi, jawabannya ada pada kata-kata yang selama ini kita biarkan keluar tanpa kendali. Kata-kata kasar, makian, bahkan ucapan yang meremehkan kekuasaan Tuhan bisa menjadi penghalang besar bagi doa-doa kita. Karena bagaimana mungkin kita berharap menerima berkat dari Tuhan jika lidah kita justru sering melukai dan tidak menghormatinya. Tuhan adalah Tuhan
yang suci dan kudus. Ia mendengar setiap bisikan hati, membaca setiap getaran doa, dan mencatat setiap kata yang keluar dari mulut kita. Ketika kata-kata kita penuh dengan penghormatan dan kemuliaan baginya, maka berkat-Nya akan mengalir dengan deras dalam hidup kita. Namun, ketika kata-kata kita diisi dengan umpatan, cercaan, dan penghinaan, maka kita sendiri yang sedang membangun tembok penghalang terhadap kasih dan kemurahan-Nya. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang mau berubah. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki ucapan, untuk memurnikan lidah, dan untuk menjadikan setiap kata sebagai pujian yang melambungkan nama-Nya. Tuhan penuh kasih, selalu siap memaafkan dan memulihkan. Asalkan ada ketulusan untuk kembali, untuk memohon ampun, dan untuk berkomitmen menjaga setiap kata yang keluar. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa sulit untuk menjaga lidah. Ketika emosi memuncak, saat marah tak tertahan, atau ketika kecewa menghantam begitu keras, tapi disitulah ujian sesungguhnya. Disitulah kekuatan sejati diuji. Bisakah kita memilih untuk diam dan menahan, ataukah kita membiarkan lidah menyakiti dan menghancurkan? Ingatlah, diam dalam menahan kata-kata yang buruk adalah kemenangan besar di hadapan Tuhan. Dan setiap kata yang penuh kasih dan kebaikan adalah doa yang indah yang akan kembali kepada kita dalam bentuk berkat yang tak terduga. Mari mulai dari hari ini, kita benahi setiap kata. Jadikan setiap ucapan sebagai cermin dari hati yang tulus, penuh dengan penghormatan kepada Tuhan. Jika kita merasa pernah salah dalam ucapan, jangan ragu untuk memohon ampun. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi keikhlasan untuk memperbaiki diri. Ia memandang hati yang ingin bertobat dan memberikan kesempatan baru bagi setiap jiwa yang mau kembali. Berjanji dalam hati untuk tidak lagi membiarkan kata-kata buruk keluar dari mulut. Jadikan setiap ucapan sebagai doa yang memuliakan Tuhan. Jangan biarkan amarah sesaat menodai kesucian lidah yang seharusnya menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan. Ingatlah bahwa setiap kata yang terucap membawa dampak, bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi perjalanan spiritual kita sendiri. Ketika kita menjaga kata-kata, kita sedang menjaga hati. Ketika kita menjaga hati, kita sedang menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan ketika hubungan dengan Tuhan terjaga, maka berkat-berkat-Nya akan mengalir tanpa henti dalam hidup kita. Doa-doa akan lebih ringan diucapkan, harapan-harapan akan lebih mudah terwujud, dan hidup akan dipenuhi dengan kedamaian yang sulit dijelaskan. Jadi, jangan biarkan kata-kata yang tidak terjaga menghalangi berkat yang sudah Tuhan siapkan untukmu. Jangan biarkan lidah yang tidak terkendali menghancurkan hubungan yang telah lama dibangun dengannya. Mulailah dari sekarang, ucapkan kata-kata yang membangun, yang membawa kebaikan, dan yang menyatakan syukur. Jadikan setiap kata sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Karena sesungguhnya, dalam setiap ucapan yang penuh kasih dan kebaikan, ada pintu berkat yang sedang terbuka lebar. Bersiaplah untuk merasakan perbedaan besar dalam hidupmu. Ketika lidah dijaga, hati pun akan tenang. Ketika hati tenang, hubungan dengan Tuhan
akan semakin erat. Dan ketika hubungan itu kuat, tidak ada yang bisa menghalangi datangnya berkat-berkat yang melimpah. Tuhan menantimu untuk memulai perjalanan baru ini. Perjalanan di mana setiap kata menjadi cahaya, setiap ucapan menjadi doa, dan setiap kalimat menjadi jembatan yang menghubungkanmu dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Bagian 4. Perbaiki hubungan dengan Tuhan melalui doa yang tulus. Dalam sunyi malam, di sela keheningan, seringkali kita menengadahkan tangan, memohon, berdoa, dan mengadu. Kita memanggil Tuhan dengan segala kerinduan dan harapan, menumpahkan segala beban hidup dan kegelisahan. Namun, ada kalanya doa-doa itu seakan tidak bergaung, seolah terhenti di langit yang tertutup, tidak sampai kepada Tuhan. Kita pun mulai bertanya-tanya, mengapa doa-doaku tak kunjung dijawab? Mengapa hidup terasa berat dan jauh dari berkat Tuhan? Jawabannya sederhana namun dalam. Doa bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan. Doa bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar desakan untuk mendapatkan sesuatu. Doa adalah percakapan sakral antara jiwa yang lelah dan Tuhan yang Maha Pengasih. Doa adalah ungkapan hati yang tulus, pengakuan akan kelemahan diri, dan penyerahan total kepada kehendak ilahi. Namun sering-kali kita lupa. Kita berdoa, tetapi hati masih terikat oleh dunia, pikiran masih penuh dengan prasangka, dan hidup masih jauh dari ketaatan. Tuhan tidak memandang seberapa panjang atau seberapa sering doa itu diucapkan. Yang dilihat adalah ketulusan hati di baliknya. Sebab doa yang berasal dari hati yang suci, yang tulus, dan penuh keikhlasan adalah doa yang menembus langit, mengetuk pintu-pintu rahmat, dan membuka jalan bagi datangnya berkat. Sebaliknya, doa yang diucapkan dengan hati yang masih dipenuhi kesombongan, dendam, atau ketidaktaatan hanyalah gema kosong yang terhenti di udara. Mungkin tanpa kita sadari, selama ini kita berdoa, namun tidak sepenuhnya menghormati Tuhan. Kita memanjatkan harapan, namun hidup kita masih penuh dengan ketidaktaatan. Kita meminta berkat, namun masih memelihara dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita memohon keajaiban, tetapi hati masih terikat oleh keinginan dunia yang menodai kesucian doa. Tuhan adalah Tuhan yang Maha mendengar, tetapi Ia juga Maha melihat. Ia tidak hanya mendengar suara yang diucapkan, tetapi juga membaca getar hati yang tersembunyi. Jika hati masih penuh dengan keraguan, jika hidup masih dipenuhi dengan sikap yang bertentangan dengan kehendak-Nya, maka doa-doa itu akan tertahan. Bukan karena Tuhan tidak mau mengabulkan, tetapi karena kita belum benar-benar siap untuk menerima jawabannya. Bayangkan sebuah pintu besar yang terbuka lebar, namun di hadapannya berdiri tumpukan dosa dan ketidaktaatan yang menghalangi jalan masuknya berkat. Tidak peduli seberapa keras kita mengetuk, tidak peduli seberapa dalam kita memohon, berkat itu tidak akan masuk jika penghalang itu tidak disingkirkan. Begitulah hakikat hubungan kita dengan Tuhan. Sebelum berkat itu mengalir, sebelum doa itu terjawab, kita harus terlebih dahulu memperbaiki jalan menujunya. Kita harus membersihkan hati, memperbaiki hidup, dan memastikan bahwa setiap doa yang diucapkan lahir
dari ketulusan dan ketaatan. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah menutup pintunya bagi siapapun yang ingin kembali. Ia tidak pernah lelah mendengar doa-doa yang tulus, tidak pernah bosan menerima hamba-hambanya yang datang dengan penyesalan dan kerinduan. Tuhan selalu menanti dengan tangan terbuka, memanggil setiap jiwa untuk kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada kesalahan yang terlalu kelam untuk diterangi oleh cahayanya. Asalkan ada keikhlasan, asalkan ada tekad untuk memperbaiki diri, Tuhan akan menerima dan memulihkan. Mulailah dari langkah kecil. Perbaiki niat setiap kali berdoa. Jadikan doa bukan sekadar permintaan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Datanglah kepadanya dengan hati yang hancur, namun penuh harapan, dengan jiwa yang lelah, namun ingin disembuhkan, dengan ketulusan yang tak meminta balasan, hanya ingin didekap dalam kasih-Nya yang abadi. Selain itu, perbaiki pula hidup sehari-hari. Jangan hanya berharap doa diijabah, tetapi biarkan hidup menjadi doa itu sendiri. Biarkan setiap langkah, setiap tindakan, dan setiap keputusan mencerminkan ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan. Ketika hidup sudah sejalan dengan doa, ketika kata-kata yang diucapkan selaras dengan perbuatan, maka saat itulah doa-doa akan mengalir bebas menuju langit, dan berkat Tuhan akan turun dengan deras. Ingatlah, doa yang tulus bukan hanya tentang apa yang diminta, tetapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima jawaban dari Tuhan. Karena terkadang jawaban dari Tuhan bukanlah apa yang kita harapkan, tetapi apa yang paling kita butuhkan. Dan hanya hati yang tulus dan berserah yang mampu menerima jawaban itu dengan lapang dada. Jika selama ini doa terasa berat, jika selama ini hidup terasa jauh dari berkat, jangan menyerah. Jangan anggap Tuhan tidak mendengar. Mungkin Tuhan sedang menunggu, bukan menunggu kita berbicara lebih banyak, tetapi menunggu kita memperbaiki hidup, menata hati, dan membersihkan diri dari hal-hal yang menghalangi kedekatan dengannya. Tuhan menunggu kita untuk benar-benar datang, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh jiwa dan ketulusan. Saat kamu memutuskan untuk memperbaiki doa, memperbaiki hidup, dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan, saat itulah berkat akan mengalir tanpa tertahan. Doa-doa akan menjadi lebih ringan diucapkan, hidup akan terasa lebih damai, dan setiap langkah akan dipenuhi dengan ketenangan yang sejati. Tuhan tidak memerlukan doa yang panjang dan rumit. Ia hanya memerlukan ketulusan. Ia tidak meminta kalimat yang indah, hanya hati yang bersih. Ia tidak menuntut banyak permintaan, hanya pengakuan bahwa kita butuh bimbingannya. Dan ketika itu terjadi, ketika hati telah bersih dan hidup telah diperbaiki, saat itulah kita akan merasakan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Hari ini adalah kesempatan yang indah. Jangan tunda lagi. Perbaiki doa-doamu, perbaiki hidupmu, dan perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Hadirkan ketulusan dalam setiap bisikan doa. Jadikan hidup sebagai cermin dari ketaatan, dan bersiaplah menerima berkat yang melimpah. Karena Tuhan selalu mendengar, selalu peduli, dan selalu mencintai. Yang perlu kita lakukan hanyalah kembali, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang berserah, dan dengan kerinduan yang tulus,
untuk didekap dalam kasih-Nya yang abadi. Bagian 5. Lepaskan ketergantungan yang merusak. Dalam perjalanan hidup, terkadang kita terjebak dalam lingkaran yang tidak kita sadari. Lingkaran yang perlahan-lahan membelenggu, menjerat, dan menahan langkah kita menuju kebebasan sejati. Lingkaran itu bisa berupa kebiasaan buruk, ketergantungan yang merusak, atau godaan dunia yang terus menahan kita dalam cengkeraman gelap. Mungkin itu adalah ketergantungan pada alkohol, merokok, judi, atau kebiasaan lain yang seolah menawarkan pelarian sementara, namun meninggalkan luka yang dalam di hati dan jiwa. Ketahuilah, setiap ketergantungan bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menodai jiwa. Ketergantungan adalah belenggu yang mencegah kita untuk meraih berkat Tuhan yang sesungguhnya. Ia menghalangi hubungan spiritual yang seharusnya tumbuh indah, menciptakan jarak antara kita dan Tuhan, serta menghalangi doa-doa kita agar tidak sampai ke langit. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam perbudakan ketergantungan. Ia menciptakan kita untuk bebas, untuk menjalani hidup dengan damai, dan untuk menerima berkat-berkat-Nya yang melimpah. Namun ketika ketergantungan mulai menguasai, saat itulah kita mulai kehilangan arah. Ketergantungan bukan hanya membuat tubuh lemah, tetapi juga memadamkan cahaya spiritual di dalam jiwa. Ia perlahan membungkam suara hati yang ingin mendekat kepada Tuhan dan menjauhkan kita dari jalan kebenaran. Mungkin ada saat-saat di mana ketergantungan itu terasa memberikan kenyamanan. Saat rasa sakit menghimpit, ketergantungan seolah menjadi pelarian yang mudah. Namun, ketahuilah, itu hanyalah ilusi semu. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh ketergantungan hanya bersifat sementara, dan di baliknya tersimpan kesedihan yang lebih dalam. Semakin lama kita terjebak, semakin sulit untuk melepaskan diri. Semakin kita menunda, semakin dalam kita terperosok. Tuhan memanggilmu hari ini dengan suara yang lembut namun tegas. Lepaskan, bebaskan dirimu dari belenggu yang menahanmu. Aku ingin kamu merasakan hidup yang sejati, hidup yang bebas, hidup yang penuh dengan kasih dan berkat. Panggilan ini bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tuhan tidak ingin melihat anak-anak-Nya terjebak dalam kegelapan ketergantungan yang menyakitkan. Ia ingin membebaskan, memulihkan, dan mengalirkan berkat yang berlimpah ke dalam hidupmu. Mungkin kamu bertanya, bagaimana aku bisa melepaskan diri? Ketergantungan ini sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku terlalu lemah untuk melawannya. Ketahuilah, kamu tidak sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan siapapun berjuang sendiri. Setiap langkah kecil menuju pelepasan, setiap niat tulus untuk melepaskan diri dari ketergantungan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ia akan memberikan kekuatan, keberanian, dan jalan keluar. Ia akan menopangmu di saat terlemah dan memulihkanmu di saat terdalam. Langkah pertama untuk bebas adalah dengan keberanian mengakui bahwa kamu memang terikat. Mengakui bukan berarti kalah, tetapi itu adalah tanda awal dari kemenangan. Setelah itu, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Katakan kepadanya, "Aku lemah, aku tidak mampu sendiri, aku ingin bebas, tetapi aku butuh pertolongan-Mu." Dan percayalah, Tuhan tidak akan menutup telinga.
Ia akan menuntunmu keluar dari kegelapan menuju cahaya yang penuh kebebasan. Selain itu, lepaskan ketergantungan dengan memperkuat hubungan spiritual. Dekatkan diri kepada Tuhan melalui doa yang tulus, melalui renungan yang mendalam, dan dengan menjauhi lingkungan yang bisa menggoda untuk kembali terikat. Temukan teman-teman yang mendukung, yang akan membimbing dan menuntun ke arah yang lebih baik. Jangan takut untuk meminta pertolongan. Tidak ada yang salah dalam mengakui bahwa kita butuh bantuan. Tuhan menciptakan manusia untuk saling menolong, untuk saling menguatkan, dan untuk menjadi cahaya satu sama lain. Ingatlah, setiap ketergantungan yang dilepaskan adalah langkah besar menuju hidup yang lebih bermakna. Setiap keberanian untuk berkata tidak terhadap godaan adalah kemenangan besar yang akan membuka jalan bagi berkat-berkat Tuhan. Semakin kamu berusaha melepaskan, semakin dekat kamu kepada kebebasan sejati. Kebebasan yang tidak hanya melepaskan tubuh dari belenggu, tetapi juga membebaskan jiwa untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Lepaskan, bukan untuk kehilangan, tetapi untuk meraih yang lebih baik. Lepaskan, bukan untuk menderita, tetapi untuk merasa ketenangan yang abadi. Tuhan tidak ingin melihatmu terluka dalam ketergantungan yang merusak. Ia ingin memelukmu dalam kasih-Nya, membebaskanmu dari belenggu, dan membimbingmu menuju jalan yang lebih baik. Hari ini adalah saat yang tepat untuk memulai. Jangan tunda lagi. Jangan biarkan ketergantungan menahanmu lebih lama. Jadikan hari ini sebagai titik balik, sebagai awal dari kehidupan yang baru. Percayalah, ketika kamu melepaskan diri dari belenggu ketergantungan, saat itulah kamu sedang membuka pintu bagi datangnya berkat yang melimpah. Tuhan akan berjalan bersamamu, memberikan kekuatan dan menuntun langkah-langkahmu. Beranilah untuk melangkah, untuk berkata cukup, dan untuk memilih hidup yang lebih bebas. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia selalu menantimu, memanggilmu untuk kembali, untuk merasakan damai yang sejati. Lepaskan ketergantungan itu dan rasakan bagaimana hidupmu akan dipenuhi dengan kedamaian dan berkat yang tak terhingga. Karena di balik setiap keberanian untuk melepaskan, ada kehidupan baru yang menunggu dengan segala keindahan dan kelimpahannya. Bagian 6. Pilihan yang membawa berkat atau kehancuran. Dalam setiap detik kehidupan, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tampaknya sederhana, namun sejatinya memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan kita. Setiap keputusan, sekecil apapun, bagaikan benih yang ditanam di ladang kehidupan. Ada yang akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang meneduhkan, dan ada pula yang akan menjadi duri yang melukai. Ada pilihan yang membawa kita mendekat kepada Tuhan, dan ada pula pilihan yang secara perlahan menjauhkan kita dari kasih dan berkat-Nya. Tuhan dalam kasih-Nya yang sempurna memberikan kita kebebasan untuk memilih. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, tetapi dengan penuh cinta, Ia membimbing dan memberikan pilihan yang jelas. Pilihan untuk hidup dalam kebenaran atau tenggelam dalam dosa. Pilihan untuk berjalan dalam cahaya atau terus tersesat dalam kegelapan. Namun seringkali kita terlena, merasa bahwa pilihan-pilihan kecil tidak akan berpengaruh besar. Kita membiarkan diri terjebak dalam kebiasaan buruk, menunda untuk berubah,
dan merasa nyaman dalam ketidaktaatan. Padahal setiap pilihan adalah benih masa depan. Setiap tindakan yang dipilih hari ini akan menjadi buah yang akan kita tuai di kemudian hari. Jika hari ini kita memilih untuk terus menunda, untuk terus bertahan dalam dosa dan kebiasaan buruk, maka masa depan yang penuh penyesalanlah yang menanti. Sebaliknya, jika hari ini kita berani memilih untuk melepaskan, untuk berhenti, dan untuk berubah, maka berkat yang luar biasa akan mengalir dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam penderitaan dan penyesalan. Ia menciptakan kita untuk merasakan damai, kebahagiaan, dan keberkahan. Namun berkat itu tidak datang begitu saja. Ia menanti di ujung pilihan yang benar. Ia menanti pada keberanian untuk melepaskan dosa, pada keputusan untuk berjalan dalam ketaatan. Karena hanya ketika kita memilih jalan yang benar, pintu-pintu berkat akan terbuka lebar. Mungkin di antara kita ada yang masih bertanya, mengapa hidupku terasa berat? Mengapa doa-doaku seakan terhenti di langit yang tertutup? Mungkin jawabannya terletak pada pilihan-pilihan yang selama ini kita ambil. Mungkin ada pilihan yang salah, ada kebiasaan yang kita pertahankan meskipun tahu itu salah. Mungkin ada hal-hal kecil yang kita anggap remeh, tetapi ternyata telah menjadi penghalang besar dalam perjalanan spiritual kita. Hari ini, Tuhan memanggil kita untuk merenung dan bertanya dalam hati, apakah pilihan hidupku selama ini sudah sejalan dengan kehendak-Nya? Apakah langkah-langkah yang kuambil sudah membawa diriku lebih dekat kepadanya, atau justru semakin menjauh? Jika hati kita merasa gelisah, jika dalam jiwa ada keraguan, mungkin itulah panggilan dari Tuhan untuk segera berbenah, untuk segera berhenti dan memilih jalan yang benar. Memilih ketaatan mungkin tidak mudah. Jalan yang benar tidak selalu mulus. Dan keputusan untuk berhenti dari kebiasaan buruk seringkali diiringi dengan rasa sakit dan pengorbanan. Namun, percayalah, di balik setiap kesulitan itu, ada berkat besar yang menanti. Ada kebebasan yang sejati, ada kedamaian yang tak terlukiskan, dan ada sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Berhenti bukan berarti kalah. Memilih untuk meninggalkan dosa bukan tanda kelemahan. Justru itulah tanda keberanian, tanda keteguhan hati, dan tanda cinta kepada Tuhan. Karena hanya hati yang mencintai, yang mau berjuang untuk melepaskan diri dari apapun yang merusak. Hanya jiwa yang ikhlas, yang bersedia meninggalkan kenyamanan semu demi meraih kebahagiaan sejati. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan. Ia hanya menginginkan ketulusan. Ia menunggu hati yang bersedia berkata, Tuhan, aku ingin berubah. Aku ingin memilih jalan-Mu. Aku ingin melepaskan semua yang menghalangi berkat-Mu. Dan ketika keputusan itu diambil, saat itulah langit mulai terbuka. Saat itulah berkat-berkat yang selama ini tertahan mulai mengalir dalam hidup kita. Ketika kita berani memilih untuk berhenti, berani memilih untuk taat, maka itulah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Tidak ada yang terlalu rusak
untuk dipulihkan. Setiap jiwa yang mau kembali, setiap hati yang mau memilih jalan yang benar, selalu diterima dengan tangan terbuka oleh Tuhan. Ia tidak memandang masa lalu, tetapi ia menilai ketulusan hari ini. Ia tidak memperhitungkan berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan, tetapi ia menghargai setiap langkah kecil yang berani kita ambil menuju perbaikan. Hari ini, pilihan itu ada di tanganmu. Maukah kamu memilih untuk berhenti dari apa yang merusak? Maukah kamu melepaskan diri dari kebiasaan yang menghalangi berkat? Maukah kamu berkata, "Cukup, aku ingin hidup yang baru. Aku ingin hidup yang lebih dekat dengan Tuhan." Jangan biarkan rasa takut menghalangi. Jangan biarkan keraguan menunda. Karena semakin lama menunda, semakin dalam kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Tuhan akan berjalan bersamamu, memberikan kekuatan, dan menuntun langkah-langkahmu. Beranilah untuk melangkah, untuk berkata, "Cukup," dan untuk memilih hidup yang lebih bebas. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia selalu menantimu, memanggilmu untuk kembali, untuk merasakan damai yang sejati. Lepaskan ketergantungan itu, dan rasakan bagaimana hidupmu akan dipenuhi dengan kedamaian dan berkat yang tak terhingga. Karena di balik setiap keberanian untuk melepaskan, ada kehidupan baru yang menunggu dengan segala keindahan dan kelimpahannya. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pilihan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, akan membawa kita ke arah yang lebih dekat atau justru menjauh dari berkat Tuhan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa ada kebiasaan, sikap, atau tindakan yang selama ini menjadi penghalang besar bagi doa-doa yang kita panjatkan. Mungkin kita telah terjebak dalam ketergantungan, terbawa oleh kesombongan, atau terperangkap dalam kata-kata yang tanpa sadar melukai hubungan kita dengan Tuhan. Namun kasih Tuhan tidak pernah mengenal batas. Ia tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin kembali, yang ingin memperbaiki diri, dan yang mau melepaskan beban yang selama ini menahan langkah menuju kehidupan yang penuh dengan berkat dan kebahagiaan. Tuhan selalu menanti dengan tangan terbuka, memanggil setiap jiwa untuk kembali kepadanya, untuk memulai lembaran baru yang lebih bersih, lebih tulus, dan lebih dekat dengannya. Hari ini, panggilan itu datang kepadamu. Sebuah panggilan untuk berhenti dari apa yang merusak, untuk melepaskan diri dari kebiasaan yang menghalangi berkat, dan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan melalui doa yang tulus. Ini adalah saat yang tepat untuk memulai perubahan. Jangan tunda lagi. Jangan biarkan penyesalan datang di kemudian hari. Pilihlah untuk hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, dan dalam kasih yang sejati. Mulailah dengan langkah kecil, dengan keberanian untuk berkata, "Cukup. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin kembali kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya yang berlimpah." Percayalah, Tuhan melihat setiap niat baik, setiap usaha kecil, dan setiap langkah menuju perubahan. Ia akan memelukmu dalam kasih-Nya, menghapus setiap luka, dan memulihkan hidupmu dengan damai yang tak tergantikan. Dan sebelum menutup pesan ini, lakukanlah 3 hal sederhana sebagai bentuk komitmenmu. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu siap untuk berubah. Berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi
agar tidak tertinggal dalam setiap pesan kebaikan berikutnya. Dan tinggalkan komentar dengan menulis 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membuka pintu besar bagi datangnya berkat. Jangan sia-siakan panggilan ini. Jadikan hari ini sebagai awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih damai, lebih bersih, dan lebih penuh dengan kasih Tuhan. Karena ketika kita memilih untuk berubah, saat itulah langit terbuka dan berkat Tuhan mulai mengalir tanpa henti, tanpa henti. Tuhan selalu ada, menantimu untuk kembali. Pilihlah jalannya, dan rasakan bagaimana hidupmu akan dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan, dan berkat yang tak terhingga.